Selamat pagi. Diberitahukan kepada seluruh jemaat, jemaat wajib memakai masker selama ibadah berlangsung dan selama berada di area gereja. Jemaat terkasih, selamat datang di tengah persekutuan Jemaat GPIB Sangkakala di DKI Jakarta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita memasuki minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Dan di dalam ibadah hari ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Pemberita firman saat ini disampaikan oleh Pendeta Esterina Manusiwa. Jemaat, silakan berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan Tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Mazmur 36 ayat 9. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau Dan menyertaimu juga. Terbaik
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Bapa Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal, kami telah menyakiti hati-Mu. Bersihkan dan tahirkanlah kami demi anak-Mu yang kekasih, serta ajarkan kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami, ya Bapa Maha Kudus dan Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan menurut Yesaya 1 ayat 18. Firman Tuhan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dihapuskan jadi putih dan bersih, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah berisi, kau mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Satu Petrus pasalnya yang keempat
ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, sidang jemaat yang mengasihi dan dikasihi juga oleh Tuhan, termasuk Bapak Ibu Saudara jemaat GPIB Sangkakala yang ada di rumah. Kita sudah siap akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, di new normal kami pada hari ini bersama warga Sidi Jemaat yang memulai untuk beribadah kembali di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam keterbatasan kami tidak dapat mengerti sepenuhnya ketika kami membaca Alkitab dan ketika kami mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Namun dengan kuasa Roh Kudus Engkau memampukan hamba untuk menyampaikannya dan memampukan kami untuk mendengar, tetapi tidak hanya mendengar tetapi memampukan kami untuk kami juga dapat melakukannya, mempraktekkannya di dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17 menyatakan,
Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara jemaat GPIB Sangkakala yang ada di dalam gedung gereja ini, dan juga salam sejahtera bagi jemaat GPIB Sangkakala dan juga jemaat-jemaat lain yang mungkin juga sedang menyaksikan ibadah atau ikut ambil bagian dalam ibadah live streaming yang diadakan oleh GPIB Sangkakala di rumah. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara ibadah di rumah, tentu saja situasinya berbeda dengan kita hari ini, ya. Ada aturan protokoler kesehatan yang beberapa orang juga menerapkannya di rumah. Misalnya di rumah juga tetap pakai masker gitu ya, atau face shield. Dan ibadahnya pun juga di rumah duduk berjarak gitu ya. Tapi ada juga yang tidak pakai masker atau tidak pakai face shield dengan pemikiran kita kan sekeluarga gitu ya. Kita anggota keluarga di rumah, nggak ada orang lain. Gitu. Tapi di gereja, ya kata-kata yang terakhir yang saya sampaikan tadi nggak bisa. Di gereja, di atas, Bapak Ibu Saudara yang duduknya di atas, di balkon, Bapak Ibu Saudara yang di bawah, perhatikanlah teman-teman kiri kanan, ya kita semua dengan dandanan yang udah kayak beginilah, ya sampai kapan kita nggak tahu. Mau dibilang nyaman nggak nyaman, ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya begini. Selagi COVID-19 masih ada. Mau menghindar ya nggak bisa, di mana-mana bisa kita kena tertular, di rumah aja juga kita bisa, ya, lewat media apapun bisa. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau ya udah tampilannya beginilah. Makanya orang bilang make up awet, ya nggak keluar shampoo, ya nggak banyak pengeluaran begitu. Kiri kanan kita semua pakai dandanan yang seperti ini nggak nyaman. Atau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang nyaman? Enggak kan? Mandu lagu aja juga, aduh susah gitu ya, nyangkut dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi mari kita boleh melihat hikmahnya di balik COVID-19 ini. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah justru membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Membawa kita dengan tak henti-hentinya selalu berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Doa secara pribadi maupun juga mungkin bersama-sama dalam ibadah gereja ini, atau mungkin kalau ada yang ibadah Rabu di rumah. Tapi secara pribadi kita selalu bawakan itu. Berdoa bersama-sama, kalau di kantor ada persekutuan doa, ikut sama-sama persekutuan doa yang orang-orang Kristen. Di kami di sini Selasa dan Sabtu. Selasa mulai aktivitas kerja diawali dengan doa pagi bersama dengan pegawai. Hari Sabtu juga diawali dengan doa sebelum mereka Sabtu sore pulang. Selalu kita bawa dalam doa syafaat kita ini. Tuhan jauhkan virus ini, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan keselamatan untuk saya, anak cucu dan lain sebagainya. Sebab kita manusia yang lemah. Satu hal, kepada siapa kita minta ya, kalau bukan kepada Tuhan. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Kepada siapa kalau enggak kita naikkan permohonan doa kita itu? Keinginan, kerinduan kita, kalau bukan kepada Tuhan melalui doa. Jadi doa memang sangat penting. Doa adalah nafas kehidupan setiap orang percaya, bahkan di masa COVID-19 ini. Terus menerus berdoa. Dan jangan sampai ketika COVID-nya udah hilang nanti, entah kapan, jangan sampai kemudian kita berubah. Tapi tetap terus menerus dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan itu, saudara-saudara, juga adalah salah satu kunci, boleh dikatakan kunci keberhasilan dan kesuksesan kita dalam menaati ataupun juga dalam menjalani kehidupan kita.
Hanya dengan taat, hanya dengan setia kepada Tuhan, maka kita dapat menjalani kehidupan kita meskipun ada berbagai banyak tantangan. Seperti Yosua, saudara-saudara, kunci keberhasilan Yosua di sini ketika dia memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan adalah keyakinannya yang kuat pada Tuhan, kepada firman-Nya, dan keyakinan itu yang dimiliki oleh Yosua bertumbuh dari kesadarannya secara pribadi kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyatakan dirinya, memberikan kuasanya pada saat itu, dan Tuhan itu berkuasa hadir di dalam sejarah perjalanan kehidupan umat manusia. Siapa itu Yosua, Bapak Ibu Saudara? Yosua bin Nun, bukan Yosua Purba. Yosua bin Nun, keturunan Yusuf, 1 Tawarik 7 ayat 10 sampai 19. Dia hidup sebagai seorang pribadi yang setia, yang taat kepada Tuhan, sebagai seorang pribadi yang sabar, sebagai seorang pribadi yang pemberani. Dia didaulat menjadi abdi Musa sejak peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan ketika itu Yosua usianya 30 tahun, Bapak Ibu. Dan beberapa puluh tahun setelah itu Yosua harus berhadapan dengan peristiwa yang menyakitkan, yaitu kematian Musa. Tapi di sisi lain juga dia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa dia itu dipilih langsung oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menggantikan Musa. Jadi regenerasi penerus itu selalu ada. Ya, sama dengan kita. Pelaksana harian majelis jemaat periode 2017-2020 berakhir, kan ya. Kemudian diganti oleh yang baru, meskipun yang lama juga masih ada terpilih lagi, tapi artinya tetap ada regenerasi seperti itu. Sama juga dengan pengurus ke-6 pelayanan kategorial juga seperti itu, mau ada pemilihan. Komisi-komisi juga seperti itu. Yosua pada saat itu hadir sebagai seorang yang memang kuat imannya, teguh hatinya, dan hidup mendengar, mengikuti setiap petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu tergambar dalam ketika dia membawa umatnya menyeberangi sungai Yordan. Tantangannya yang ada, yang ditemui oleh Yosua, pertama kalinya adalah menyeberangi sungai Yordan ini. Bangsa Israel pernah mengalami kejadian yang serupa di bawah kepemimpinan siapa? Musa, ya, pernah. Tetapi sekarang ini mereka akan mengalami lagi di bawah kepemimpinan Yosua. Karena itu peristiwa menyeberangi sungai Yordan ini, saudara-saudara, bukan sekedar tantangan memasuki Kanaan, bukan. Tetapi juga momen pembuktian bahwa di situ ada kuasa Tuhan. Di situ ada tangan Tuhan yang turut bekerja melalui Yosua. Yosua ini, saudara-saudara, kitab ke-6 ya, kalau Bapak Ibu Saudara lihat dari Perjanjian Lama. Diberi nama dengan Yosua sesuai dengan tokoh penting dalam Alkitab kita ini, yaitu Yosua itu sendiri. Arti nama Yosua adalah Allah menyelamatkan. Arti nama Yosua, ya, Allah menyelamatkan. Bahasa Ibrani Yehosua. Ya. Nah, kalau kita lihat apa yang dikisahkan di sini menyeberangi sungai Yordan, diawali ketika Yosua bangun pagi-pagi, kemudian dia berangkat dari Sitim sampai ke sungai Yordan, kemudian dia bermalam. Bahkan sebelum dia menyeberang, ya tentu istirahat begitu ya, istirahat bermalam. Lalu kemudian setelah lewat 3 hari, ada pasukan-pasukan yang sudah siap untuk menyeberang, dan kemudian Yosua memberikan perintah kepada bangsanya dan seterusnya dengan mengikuti perintah dari Tuhan. Jadi Yosua tidak mengambil keputusan sendiri, enggak, tetapi dia mendengar apa kata Tuhan. Di situ kita lihat kesetiaan dan ketaatan Yosua ini sebagai seorang pribadi. Kemudian juga dikatakan di dalam ayat-ayat seterusnya ketika Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk menguduskan diri. Menguduskan diri di sini syarat utama bagi mereka untuk menyaksikan bahkan mengalami kasih setia dari Tuhan. Jadi bagaimana mereka pada saat itu ketika mereka tidak kudus? Ya, Yosua mau sebelum menghadap Tuhan, sebelum bisa melihat semua karya Tuhan, mereka harus kudus terlebih dahulu. Oleh karenanya melalui upacara pentahiran, orang Israel harus menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan.
Sama ya seperti kalau kita mau ikut juga perjamuan kudus ini nanti. Ada orang-orang yang berpegang pada pendirian gini, nggak bisa ikut perjamuan dulu, kenapa? Karena saya masih memendam rasa dendam sama orang lain, saya masih benci sama orang lain, saya masih menyimpan amarah kepada orang lain, jadi saya nggak ikut perjamuan 3 bulan berikutnya mau ada perjamuan, jawabannya begitu lagi. 3 bulan lagi sama jawabannya, kapan dia mau berubah kan gitu ya. Tapi maksudnya di sini kita memeriksakan diri, seperti lagu ya, selidiki aku, lihat hatiku, ya, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Jadi kita mau benar-benar menyelidiki hati kita, apakah kita sudah siap. Nah ketika kita mau mengatakan sudah siap, di situ kita sembari menata diri. Memasuki perjamuan kudus berarti kita ikut ambil bagian di dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Benar, kalau di sini Yosua bilang sama umatnya, kamu harus mengkuduskan dirimu dulu sebelum kamu menghampiri Tuhan, sebelum kamu melihat kemuliaan Tuhan. Kita pun sebelum masuk dalam perjamuan kudus juga kita harus membersihkan hati kita. Tapi bukan berarti patokannya seperti yang saya katakan tadi. Saya nggak mau ikut dulu, saya masih begini, saya masih pendendam, marah dan lain sebagainya. Berikutnya masih juga jawaban yang sama sekali tidak ada perubahan. Tapi bagaimana ketika kita mau melihat kehadiran Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, sebagaimana Allah menyatakan firman-Nya kepada Yosua di dalam ayat 7 dan seterusnya. Isinya berupa penguatan akan peran Yosua sebagai penggantinya Musa. Dan kemudian firman Tuhan juga menyampaikan kepada Yosua pada saat itu ketika menyeberangi sungai Yordan, Tuhan saja yang bekerja. Hanya orang cerita-cerita ataupun juga film-film, sinetron-sinetron yang bisa menghentikan badai yang begitu besar. Atau hanya Mission Impossible, gitu ya, gulungan air yang tapi orang nggak mati. Atau bahkan dia bisa menghentikan. Dalam kenyataan sehari-hari ada nggak orang yang bisa gitu? Menghentikan banjir bandang. Tiba-tiba, kalau bisa sihir gini mungkin limbat. Limbat ya? Limbat. Ya? Kita nggak bisa, banjir bandang yang datang aja. Menghentikan letusan gunung Merapi, bisa tiba-tiba, kita gini berhenti. Nggak bisa, hanya di film yang bisa. Tapi ini bukan film, bukan rekayasa, enggak, Tuhan sendiri. Sehingga kemudian mereka bisa menyeberang. Coba kita lihat di dalam ayat yang 16. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asia, terputus sama sekali. Akhirnya mereka bisa menyeberang. Bayangkan. Karena siapa? Karena kuasa Tuhan. Kemudian kalau kita melihat lagi betapa ajaibnya, betapa dahsyatnya ya keperkasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan pada saat itu. Sehingga benar bangsa Israel dari perkemahan mereka siap menyeberang sungai Yordan, lalu kemudian mereka menyeberang dengan selamat. Tidak mendapat gangguan tantangan apapun. Tapi dengan catatan, ada catatannya lagi juga firman Tuhan. Harus berjarak ya, jauh-jauh ya. Itu di ayat yang berapa tadi ya? Kalau Bapak Ibu Saudara tadi perhatikan, berapa Pak? 4 ya? Ya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. 2000 hasta sama dengan 900 meter. Tujuannya apa? Menghormati kehadiran kuasa Tuhan yang membuka jalan yang akan mereka lalui di depannya. Maksudnya apa? Ada peraturan-peraturan juga, aturan protokoler, protokoler kesehatan istilah sekarang ini di COVID-19 tetap ada. Jadi kalau boleh kita lihat firman Tuhan itu ya dan amin. Sebelum segala sesuatunya ada di dunia ini, sebelum segala sesuatunya itu tertulis secara hukum gitu ya,
Di Alkitab udah ada. Semuanya Bapak Ibu Saudara. Coba kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Perjanjian Baru, penatua diaken ataupun juga pelayanan misi Rasul Paulus. Paulus bilang harus berdua-berdua. Nah, berdua-berdua itu kan juga konsepnya GPIB juga melayani, satu penatua, satu diaken. Ada 2-10 gitu kan? Satu penatua, satu diaken. Menggembalakan jemaat yang 10 kakak misalnya atau 12 kakak. Ini konsep dari ini. Kalau gereja lain bisa pakai komsel gitu ya. Atau gereja lain bisa pakai apa ya? Istilah-istilah yang artinya sama dengan kita, 2-10 itu tadi. Jadi firman Tuhan itu jelas sekali untuk kita. Bahkan ketika kita berbicara peraturan harus jaga jarak ya dengan tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu kan lambang atau tanda kehadiran Tuhan. Tuhan bilang berjarak ya. Dan umat matuhin. Pada saat persiapan virtual dengan presbiter, bukan virtual, tatap muka ya hari Jumat kemarin. Saya bilang, firman Tuhan ini selalu ya dan amin. Firman Tuhan ini nggak pernah kebetulan, Bapak Ibu Saudara. Saya mengimaninya, saya rasa Bapak Ibu Saudara juga mengimaninya ya, yang di rumah. Tidak pernah kebetulan Bapak Ibu Saudara. Dia selalu menjawab setiap tantangan, setiap masalah, setiap problema kehidupan kita. Kayaknya sinode ngepas-ngepasin nih ya dengan bacaan, enggak. Yang nulis ataupun juga silabusnya sinode nggak tahu mau terjadi COVID kan gitu. Nggak tahu kemudian ada PSBB, kemudian setelah itu longgar new normal boleh lagi ke gereja dengan pakai atribut seperti ini. Nggak tahu. Tapi itulah dahsyatnya firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi pesannya apa? Pesannya aminkan firman Tuhan. Pesannya apa? Pesannya adalah, gini aja pakai peraturan kok, kita hidup juga pakai peraturan. Terlebih di zaman COVID-19 ini, patuhi semuanya itu. Ya, bukan berarti kita anggapnya, enggak gue kan sehat. Enggak mungkin gue kena COVID. Nah, bukan berarti seperti itu. Kita menjaga, kita beriman, percaya di dalam Yesus Kristus. Kita percaya, benar, hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Ada orang yang bilang, alah pakai gitu-gituan aja udah mati ya bisa aja mati. Iya benar. Kita tapi diberikan akal, diberikan hikmat kepada Tuhan. Nalar. Oh iya ya, kalau saya mau sehat, saya harus begini. Dokter bilang apa ya, kalau kamu melanggar ya risiko sendiri ya kan gitu. Sama seperti juga kehidupan kita saat ini, saudara-saudara. Bukan berarti kita tidak beriman. Bukan berarti yang masuk gereja hari ini bondo nekat. Kalau wong arek Jawa Timur bilang gitu, nekat ya, virus COVID dilawan. Enggak. Kita minta hikmat sama Tuhan, berdoa sama Tuhan sambil, nah ini Pak Rian selalu mendengungkan, patuhi protokol kesehatan nggih Bu Pendeta. Injil Pak, iya Pak. Pak Mantri selalu bilang, kita iya. Pak Rudi, semua patuhi, iya patuhi, kita patuhi. Sampai nanti pun Bapak Ibu Saudara jangan heran kalau makan roti anggur, rotinya enggak roti yang pakai fermipan, ragi, ngembang, enggak. Hosti sama. Hosti itu adalah roti tanpa ragi, khusus roti perjamuan. Nah, itu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah makan makanan zaman dulu yang ada manisan-manisan, gula yang kayak serabut-serabut gitu loh, merah, manis, terus ada kayak wafer ditemplein gini. Nah, hosti itu seperti itu. Jadi nggak ada rasanya. Agak nyangkut dikit nanti di dinding-dinding mulut kita nggak apa-apa, ya. Boleh, karena itu hanya sebagai simbol aja. Di rumah pun kalau kita nggak punya roti, punyanya kasbi, silahkan. Singkong, ya, ubi silahkan. Nggak punya anggur Bu Pendeta, nggak apa-apa, teh juga boleh. Air putih juga, sirup is okay, silahkan. Semua itu simbol. Nah, sampai segitunya Bapak Ibu Saudara, demi higienis kita membeli yang paket-paketan. Sudah ada itu. Hosti tadi ya, roti perjamuan tanpa ragi, di bawahnya ada anggur perjamuan. Jadi satu paket nanti saya terangin di bawah. Itu semua cara-cara, peraturan-peraturan yang memang pemerintah kan bilang sama kita aturan protokoler kesehatan ya, iya. Nah, kesehatannya itu di situ supaya higienis,
supaya nggak banyak campur tangan, sampai pendetanya pun ya presbiter semua pakai sarung tangan. Kalau orang dibilang wes kurang apa lagi nih, gitu ya, kurang apa lagi jemaat kita, sangkakala sudah membentengi semua itu tadi. Tapi satu hal, kita tetap percaya Tuhan bekerja. Kita tetap percaya. Saya selalu berdoa terus dalam permohonan doa pribadi bersama dengan pegawai, berdoa untuk keluarga, untuk anak cucu orang tua, untuk jemaat semua, jemaat sangkakala. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jauhkan penyakit, Tuhan tidak hanya COVID-19 tetapi semua Tuhan. Dan kalaupun kami mungkin sakit, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan semangat untuk tetap menjalani kehidupan ini Tuhan. Itu saja doa yang selalu saya naikkan dalam doa-doa pribadi maupun juga doa secara bersama-sama. Jadi tentu saya yakin bukan hanya doa saya saja, tapi Bapak Ibu juga berdoa yang sama seperti saya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hanya dengan kuasa Tuhan, Yosua dan jemaat atau umat di sana bisa menyeberang Yordan dengan selamat. Dan kita juga percaya, bersama dengan Tuhan kita menang, bersama dengan Tuhan kita akan bisa melewati COVID-19 ini. Dan kita boleh diberikan keselamatan. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan hanya mau satu, tetap beriman, teguh, setia, dan tetap terus-menerus di dalam doa. Amin. Saat teduh. Selesai. Jemaat, sekarang kita mendengar penetapan sakramen perjamuan seperti tertulis di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 25. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, sakramen perjamuan adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percayanya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti sakramen perjamuan, bahwa roti dan anggur adalah yang ada di dalam cawan itu adalah lambang tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya, yaitu melalui sakramen perjamuan ini. Kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui sakramen perjamuan ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Kita berdoa. Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam sakramen perjamuan ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan
dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar selalu hidup bersekutu dengan sesama, dengan cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja sakramen perjamuan ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memerintahkan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sampai Ia datang. Kami mohon ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat, sebelum kita makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, dan tanpa dosa status. Mari kita hormat sembahnya, yang mengaku menanggung dan menanggung orang berfungsi dan tangan, memisumbaga, na Yesus Kristus pada semua, mari bersama-sama. Aku percaya kepada Kristus yang Tuhan yang hidup, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan kerajaan karena aku percaya atas Kristus Yesus. Dipersilahkan duduk.
Kita bakti 97, Tuhan Yesus mengundang kita.
Jemaat supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada anggur dan juga pada roti yang kelihatan ini, tapi marilah kita bersama-sama menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Silakan salam namaste. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus terbiasa seperti ini. Baiklah, khusus untuk warga sini jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia.
Tuhan kita Yesus Kristus telah dicatatkan sebagai penebusan bagi keselamatan. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah dicatatkan sebagai tebusan dan keselamatan kita. Silakan. Firman Tuhan. Sebab jika benar orang mati dan dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. 1 Korintus 15 ayat 16 dan 17. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami jemaat-Mu yang ada di dalam gedung gereja ini dan jemaat-Mu yang ada di rumah, dalam kesatuan hati, kami ikut ambil bagian dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus melalui sakramen perjamuan. Bapa, lewat roti dan anggur, Engkau telah menyerahkan diri-Mu Tuhan untuk
menebus segala dosa-dosa kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur atas karya dan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Pada saat ini pun melalui ibadah tatap muka langsung di masa COVID-19 ini semua serba berbeda. Kami harus terbiasa untuk hidup berdampingan dengan COVID dan mematuhi aturan-aturan atau protokoler kesehatan dari pemerintah. Dan kami percaya dan yakin Tuhan, iman kami tetap ada dan fokus kepada Tuhan. Meskipun COVID-19 melanda negara Indonesia pun juga di seluruh dunia. Tuhan, hanya yang dapat kami lakukan berserah kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, agar Engkau menguatkan kami, memberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat. Terlebih lagi juga bagi mereka, baik suami kami atau istri, para ibu juga yang ada bekerja di luar sebagai pegawai, atau anak-anak kami juga yang bekerja di masa-masa COVID-19 ini. Tolong Tuhan Yesus, bentengi anak-anak kami, suami istri kami, orang tua kami semua Tuhan. Meskipun dalam pekerjaan mereka begitu sibuk, harus bertemu dengan orang banyak, tolong Tuhan Yesus, tolong jauhkan semua itu. Penyakit apapun termasuk COVID-19, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan Yesus juga mau melihat kami yang usia lanjut, yang sudah lansia, yang rentan, atau kami pun yang kelihatan sehat tapi sesungguhnya kami punya sakit bawaan. Termasuk juga anak-anak kecil Tuhan. Tolong Tuhan belas kasihan Tuhan. Kami mohon sekali lagi terus menerus, berikan kesehatan bagi kami. Dan biarlah Engkau mengajarkan kami agar kami tidak lupa, agar kami selalu bersyukur di tengah wabah seperti ini, masih tetap boleh bersyukur. Dan kami tidak lupa akan kasih sayang Tuhan. Kami percaya yang terbaik Tuhan berikan bagi kami dan keluarga, bagi bangsa dan negara kami, termasuk bagi para pemimpin negara kami, pemimpin gereja-gereja yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, semua perkantoran, instansi pemerintah, swasta, semuanya Tuhan kami percaya Tuhan juga boleh menyertai mereka. Jikalau Yosua dan umat Israel pun boleh dengan selamat menyeberangi sungai Yordan dengan kesulitan-kesulitan dan tantangannya karena mereka beriman kepada Kristus. Sama seperti kami menghadapi tantangan yang berat ini, kami tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya kami rindu Tuhan untuk beribadah di gedung gereja kami ini. Meskipun kami canggung untuk melakukan semua ini, karena tidak seperti biasanya Tuhan yang kami lakukan dalam ibadah minggu ini. Tapi biarlah Tuhan boleh melihat kedalaman hati kami dan kerinduan kami kepadamu Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang mencari nafkah, mengais rejeki, yang saat ini pun juga sulit Tuhan dalam seperti ini. Tapi Tuhan punya cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kami percaya itu, kami aminkan itu. Dengan cara Tuhan yang ajaib, yang kadang tidak kami pahami Tuhan secara nalar. Tuhan minta kepada kami, asal kami tetap beriman dengan teguh dan percaya, membawa setiap persoalan dan tantangan ini kepada Tuhan. Kami percaya, kami pun seperti Yosua dan umat Israel yang akan dibawa keluar dari situasi seperti ini. Kami tahu sudah ada vaksin yang ditemukan meskipun juga harus melalui eksperimen di sana sini. Tapi kami percayakan kepada ahlinya dan lewat campur tangan Tuhan tentunya. Terima kasih juga Tuhan
untuk ibadah kami boleh terselenggara. Kami tahu kerinduan dari para lansia PKLU. Mereka rindu untuk beribadah di rumah Tuhan. Namun Tuhan, kami tentu juga harus mematuhi aturan yang ada. Biarlah Engkau mengajar kami untuk bersabar, berhikmat. Biarlah kami boleh melihat maksud Tuhan yang terbaik tentu untuk kami semuanya. Kami juga mau berdoa buat mereka yang sakit, yang ada dalam pemulihan, yang hari ini juga masih dalam pemulihan. Khususnya Bapak John Kapoh di Rumah Sakit Sangyang Tangerang. Hari ini sedang dalam keadaan kritis koma. Tolong Tuhan. Dengan bilur-bilur Engkau sembuhkan Bapak John Kapoh. Sembuhkan dia Tuhan. Istri dan anak-anaknya masih mengharapkan dan mendambakan. Bapak John Kapoh bersama-sama dengan mereka. Segala dokter juga sudah berusaha untuk kesembuhannya. Tapi hari ini Tuhan, dia sedang koma. Tolong Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi untuk Bapak John Kapoh. Bukan hanya Pak John Kapoh, juga Bapak Penatua John Daniel Lepar yang selalu setia melayani Tuhan. Tuhan tengok juga kesetiaan dan ketaatannya kepadamu Tuhan. Termasuk kami semua juga yang sudah rindu untuk melayani Tuhan karena keterbatasan ini Tuhan. Tapi biarlah kami hanya berserah, kami hanya berdoa kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan nanti akan memberikan yang terbaik untuk kami, untuk jemaat Tuhan, khususnya jemaat Sangkakala. Kami juga mau berdoa Tuhan buat mereka yang saat ini berulang tahun. Selama sepekan, 26 Juli, Shera Flora Suwu, 27 Juli, Alexandrina Sucahyo, 30 Juli, Belesia Eugike Sinasia Tarigan, 1 Agustus, Edwin Robert Tupamahu, dan mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan Bapak dan Ibu Herman Eman tanggal 30 Juli. Engkau sayang mereka semua Tuhan. Biarlah berkat boleh melimpah di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh datang selalu dengan ucapan syukur. Dan akhirnya kami boleh menyerahkan hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, hari ini secara pribadi kami ingin berdoa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan diantarkan ke depan di kotak seperti yang sudah tersedia dengan jalur yang seperti tadi arah jarum jam. Dia memberi rahmatnya kepadaku.
Kita menyanyikan ayat yang berikutnya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 26 Juli 2020. Majelis Jemaat menyampaikan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari ini. Mohon perhatian warga jemaat untuk mendengarkan Warta Jemaat. Ibadah keluarga akan diadakan ibadah keluarga secara virtual pada hari Rabu 29 Juli 2020, pelayan liturgi dipimpin oleh keluarga Dimas A. Tule. Berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat GPIB Sangkakala pada hari Minggu 12 Juli 2020, maka telah ditetapkan koordinator dan wakil koordinator sektor 1 dan 2 sebagai berikut. Sektor 1 Penatua Sarwoto dan Diaken Sri Ninta D. Sembiring. Sektor 2 Diaken Aldo K. Heda dan Diaken Putut S. Baruno. Informasi dalam masa transisi PSBB COVID-19 GPIB Jemaat Sangkakala. Majelis Jemaat GPIB Sangkakala mengucapkan terima kasih atas persekutuan ibadah yang dilakukan di rumah masing-masing melalui panduan channel YouTube GPIB Sangkakala, baik oleh warga Jemaat GPIB Sangkakala maupun simpatisan. Diharapkan juga setiap keluarga dapat mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada setiap hari Rabu dengan panduan channel YouTube atau tata ibadah yang akan diinformasikan melalui media sosial atau grup WhatsApp. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan kolekte ibadah dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor 117009101
atas nama Majelis Jemaat GPIB Sangkakala atau rekening Bank BCA di nomor 37.202.10885 atas nama GPIB Jemaat Sangkakala, atau diantar langsung ke kantor sekretariat Majelis Jemaat GPIB Sangkakala setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai dengan 15.00 WIB. Peraturan peribadahan di Gedung Gereja Sangkakala akan dimulai dengan peraturan sebagai berikut. Kehadiran jemaat dalam setiap jam ibadah dibatasi hanya 25% dari kapasitas gereja, karena itu tempat duduk antar jemaat diatur dengan jarak 1 sampai 1,5 meter. Setiap warga jemaat yang datang beribadah dikhususkan berusia teruna sampai berumur 60 tahun. Warga jemaat yang berusia lanjut, sakit, atau kurang sehat untuk sementara waktu dapat beribadah di rumah secara daring dengan panduan channel YouTube GPIB Sangkakala. Setiap warga jemaat yang datang beribadah di gedung gereja selama berada di area gereja diharuskan mengikuti protokol kesehatan, wajib memakai masker wajah, dan dalam kondisi sehat, membawa hand sanitizer, membawa Alkitab. Sebelum memasuki gedung gereja, diharuskan melakukan pengecekan suhu oleh petugas, mencuci tangan di tempat yang telah disediakan, melakukan pendataan kehadiran, dan tetap menjaga jarak aman. Mulai hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 diadakan 2 kali ibadah, pukul 9.00 WIB dan 18.00 WIB. Namun, kehadiran jemaat dibatasi hanya 25% dari kapasitas gereja. Untuk itu, jemaat yang hadir dalam ibadah hari Minggu adalah jemaat yang telah didata oleh Korsek 1 minggu sebelumnya. Ketentuan ini berlaku selama masa transisi sampai penetapan status baru tanggap darurat wabah COVID-19 oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ibadah keluarga Pelkat, IMPA dan IMPT rumah tangga untuk sementara masih dilakukan via media sosial sampai pemberitahuan lebih lanjut. Persiapan majelis bertugas akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19.30 WIB. Majelis dan Jemaat GPIB Sangkakala juga mengucapkan selamat ulang tahun lahir dan perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun tanggal 25 Juli sampai dengan 1 Agustus 2020 dan yang berulang tahun lahir pada hari ini adalah Sera Flora Su. Tuhan kiranya melimpahkan berkat dan panjang umur kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dilanjutkan dengan pembacaan SK PHMJ periode 2020-2022. Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat nomor 4692-6/20-MS-20 keputusan. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat tentang pengakhiran tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 dan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti
2020-2022 di GPIB Jemaat Sangkakala DKI Jakarta. Terhitung mulai tanggal 26 Juni 2020, mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Sangkakala DKI Jakarta dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanan dan pengabdiannya. Ketua, Pendeta Esterina Sarwo Sri Manusiwa Permono. Ketua 1, Penatua Rudi Lumentut. Ketua 2, Penatua Sumantri Purba. Ketua 3, Penatua Robert Tampu Bolon. Sekretaris, Penatua Silvia Adriana Tupamahu. Sekretaris 1, Penatua Irma Riana Situmorang. Bendahara, Penatua Betty Helena Hasim. Terhitung mulai tanggal 26 Juli 2020, menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Sangkakala DKI Jakarta dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua, Pendeta Esterina Sarwo Sri Manusiwa Permono. Ketua 1, Penatua Rudi Lumentut. Ketua 2, Penatua Sumantri Purba. Ketua 3, Penatua Tony Pardamean Sianipar. Sekretaris Penatua Silvia Adriana Tupamahu. Sekretaris 1, Diaken Flora Foni Patinama. Bendahara Diaken Anja Dewanta Sembiri. Masa tugas pelaksana harian majelis di GPIB Jemaat Sangkakala DKI Jakarta yang disebut pada diktum di atas adalah sejak serah terima dari pelaksana harian majelis jemaat Masa Bakti 2017-2020 sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2022 sampai 2025 di GPIB Jemaat Sangkakala DKI Jakarta yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 2416/12/17/MS-20 keputusan tanggal 19 Desember 2017 tentang pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Sangkakala DKI Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020. Ketua Umum Pendeta Dr. Andes P.K. Rumambi, MSI. Sekretaris Umum Pendeta J. Marlin Yosef, MTH. Demikian surat keputusan dari Majelis Sinode. Terima kasih, Sekretaris. Ada teman-teman PHM yang lama periode 2017-2020, Ketua 1 silakan. Tidak apa-apa ya, kita pasti semua udah kenal, tapi mungkin ada juga yang belum kenal, yang tamu atau partisipan. Ini yang lama ya, Ketua 2 Bapak Penatua Sumantri Purba, silakan Pak di situ aja. Ya, Ketua 3 Penatua Robert Tampu Bolon, ada? Oh iya, izin ya. Sekretaris Umum, Sekretaris Ibu Penatua Silvia Tupamahu. Sekretaris 1 ada Ibu Penatua Irma Riana Situmorang. Ya, Bendahara Ibu Penatua Betty Hasim. Silahkan Ibu. Sini. Ada yang belum kenal katanya, mana Bu Betty? Ya, Bapak Ibu Saudara, ini kami pelaksana harian Majelis Jemaat periode 2017-2020 ya. Oke, silahkan duduk kecuali Ibu Silvi, Pak Rudi, Pak Sumantri. Terima kasih Bu Betty. Terima kasih ya untuk teman-teman PHM yang lama. Nah, untuk periode yang 2020 sampai 2022
ketuanya KMJ-nya saya, kemudian ketua 1 Bapak Penatua Rudi Lumentut, ketua 2 Bapak Penatua Sumantri Purba, ketua 3 Bapak Tony ada, Bapak Tony Padamean Sianipar, tidak ada, sekretaris Ibu Silvia Tupamahu, sekretaris 1 Ibu Flora Patinama Girot, silahkan Ibu. Dan bendahara Diaken Anja sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di tata ibadah halaman 10. Kita akan pulang ke tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Tetap setia, bertekun di dalam doa, dan tetap senantiasa berharap kepada Tuhan saja. Mari kita berdiri. Jangan kamu takut dan seterusnya. Thank
serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.